warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Da'wat at-ta'allum wa at-ta'lim wal mudhakara wa at-tadhkir wal naf'u wal ittiba' wal ibada wal istifada wal as'a ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. إلى الهدى والدلالة على اتباع مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam daurah tahaqquq al-fiqhi, yaitu bagaimana Rasulullah SAW salat, dan kita memakai kitab Salafun As-Salih. Karena kalau kita bahas hadis satu persatu panjang. Tetapi di dalam apa yang ada di dalam Safiinatul Najah dan juga ada yang ada di dalam Fansulyati Sunnah bin Sunanis Salah, itu semuanya berdasarkan hadis dan Al-Quran, berdasarkan ijma' ulama, berdasarkan ijtihad para ulama, bukan sembarangan atau buat-buat sendiri. Ada dalilnya semuanya. Langsung saja, kemarin kita membahas tentang taharatul hadatsain, suci daripada dua hadas. Terus kemarin ada permintaan pembahasan, yaitu tentang tentang bersentuhannya laki-laki dan perempuan atau suami istri pada saat umroh. Apakah boleh pegangan tangan pada saat umroh? Ini ada dua tujuan, baik mau mesra-mesraan atau istrinya takut hilang. Istrinya nggak hilang, suaminya yang hilang. Lihat bidadari lain. Jadi bagaimana? Maka sebelum kita berpindah, artinya bercerita tentang pindah mazhab, di dalam mazhab Syafi'i juga ada beberapa opsi tentang menyentuh perempuan, yang bukan mahram. Di dalam mazhab Syafi'i juga ada beberapa opsi tentang orang menyentuh perempuan yang bukan mahram atau orang yang bukan mahram. Jadi ada yang mengatakan di dalam kitab Syarah Al-Bahjah Al-Wardiyah juz 2 halaman 44 atau juga di Majmu' dijelaskan bahwa walana wajhun annahu la yantaqidu wudu'ul malmusi. Ada yang mengatakan bahwa tidak batal wudhu orang yang disentuh. Jadi kalau yang menyentuh batal, yang disentuh enggak batal. Tapi ini pendapat kedua. Terus pendapat yang ketiga adalah wa wajhun anna lamsal udwil ashalli aw zaidi la yanqudu. Ada yang menyatakan bahwa tidak membatalkan menyentuh anggota badan yang telah lumpuh atau anggota tambahan. Jadi kalau anggotanya udah mati, maka enggak batal menyentuhnya. Terus wa wajhun li ibni Surayj annahu yu'tabaru ash-shahwatu bil intiqadi. Qala al-Hannati wa ru'ya hadha an-nass asy-Syafi'i. Jadi pendapat yang ketiga ini yang saya mau jelaskan, yaitu adalah pendapatnya Imam Ibnu Surayj bahwa yang membatalkan wudu itu berhubungan yu'tabaru asy-syahwatu, yang dihitung-hitung adalah syahwat. Jadi kalau nyentuh perempuan yang bukan mahram, kalau haramnya jelas haram. Kalau bukan mahram tanpa adat, haramnya
jelas. Ini yang kita bahas adalah batal wudunya atau tidak. Jadi menurut Imam Ibnu Surid tidak membatalkan wudu kalau tidak syahwat. Kalau syahwat maka membatalkan wudu. Dan Imam Al-Hanafi menceritakan bahwa hukum ini ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi pendapat ini adalah juga pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi ini kaul yang selanjutnya, yang keempat sudah. Tapi kaul yang muktamad menyentuh selain mahram itu hukumnya batal. Jadi ini bisa dipakai dalam keadaan darurat. Jangan santai-santai aja pegangan tangan, haramnya tetap haram. Ini yang kita bahas sekarang adalah batalnya wudu atau tidak. Nah dari situ maka kita punya dua opsi. Pada saat nyentuh istri, karena pertanyaannya kemarin adalah nyentuh istri atau pegangan sama istri pada saat umroh. Nah pertanyaannya adalah pas pegangan itu syahwat atau enggak? Pas pegangan itu syahwat atau enggak? Takutnya pada saat tawaf lagi ada karena saking serunya tawaf terus syahwat, maka tetap batal. Jadi ini kalau pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, seandainya bukan istri, kalau seandainya bukan istri atau perempuan yang bukan mahram, maka ini yang sering saya sampaikan ketika saya dulu membawa jamaah umrah. Bagi para jamaah umrah saya sampaikan pendapat yang keempat ini adalah wa wajhun hakahul Qurani wa Imamul Haramain. Ada satu pendapat yang diceritakan atau dikatakan oleh Imam Al-Qurani dan juga Al-Imam Haramain wa akharuna dan imam ulama yang lain, anna al-lamsa la yanqudu illa idza waqa'a qasdan. Jadi seandainya pada saat tawaf kesentuh sama orang yang bukan mahram, nggak sengaja. Kalau di sini sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau pendapat yang keempat ini adalah yang dihitung adalah sengaja atau tidak. Kalau tidak sengaja menyentuh, maka tidak batal, tidak sengaja tersentuh. Tapi kalau pendapat yang ketiga berdasarkan dengan syahwat, Jadi tadi kayaknya kalau lagi umrah terus pegangan sama istrinya karena istrinya takut hilang, atau pegangan sama suaminya takutnya suaminya hilang, maka terus syahwat sama istrinya itu agak-agak sih, masa di depan Ka'bah terus syahwat, agak-agak kayaknya. Itu pilihan dulu sebelum kita pindah mazhab. Sebab pilihan bahwa di dalam mazhab Syafi'i itu masih banyak pilihan, banyak pendapat ulama. Lalu kalau yang mau ngambil gampang, nggak mau pendapat dhaif, jadi mau pendapat yang kuat, akan tetapi di luar mazhab Syafi'i, maka di situ disebutkan di dalam Mawsu'ah Al-Fiqhul Islami, di dalam Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah atau Mawsu'ah Al-Fiqhul Islami, min nawaqidil wudu' inda al-jumhur al-fuqaha al-malikiyah wal-syafi'iyah wal-hanabilah lamsul rajulil mar'atu wa aqsuhu dunal ha'il. Jadi pendapat jumhur ulama memegang menyentuh perempuan atau laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang, maka itu membatalkan wudu. Itu pendapatnya Malikiyah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Terus
liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisa. Karena ada perkataan dan ada firman Allah aw lamastumun nisa. Wa qala al-Hanafiyyatu la yantaqidu al-wudu'u bimassil mar'ati walau bighairi ha'ilin. Tapi menurut mazhab Hanafi maka tidak membatalkan wudu menyentuh perempuan meskipun tanpa ada penghalang. Ini pembahasannya adalah wudu, bukan haram dan halal. Kalau tentang haram dan halal menyentuh perempuan yang bukan mahram dan bukan istri, itu jelas ittifaqul ulama al-arba'ah, mazhabul arba'ah, sepakat semua mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang empat bahwa hukumnya adalah haram. Terus kalau pindah mazhab kepada mazhab Abu Hanifah, apakah harus wudunya juga wudu Abu Hanifah, solatnya juga solat Abu Hanifah, atau membatalkan wudunya juga pakai wudunya harus Abu Hanifah, terus cara tawafnya juga Abu Hanifah? Maka di sini yang pertama, apakah boleh pindah mazhab dulu yang akan saya bahas? Menurut ulama Imam Mustafa Ar-Ruhaibani, kalau menurut Al-Habib Ibnu Ubaidillah As-Saqqaf, di sini fatwa Syekh Ismail Al-Qadrami, Ibnu Ujil dan Ibnu Abil Khad, di situ mengatakan bijawazin taqlidi fil amali liman sya'a min al-a'immah ka Abi Hanifah wa Abu Thawr wa annahu la isma alaih. Jadi pindah mazhab dari mazhab Syafi'i pindah ke pendapatnya mazhab Malik, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, pendapatnya Imam Abu Thawr dan sebagainya, boleh la isma alaih, tidak berdosa. Lalu tapi di sini kalau ulama yang biasa, jumhurul ulama mengatakan boleh taklid pindah mazhab, tapi harus tidak mencampur dalam satu ibadah. Jadi kalau wudunya Syafi'i, maka bakal wudunya harus juga pakai Imam Syafi'i. Kalau wudunya Hanafi, maka batal wudunya juga harus Hanafi. Jadi nggak boleh Syafi'i wudunya batalnya pakai Hanafi. Akan tetapi kalau dijelaskan seperti itu masih panjang, harus belajar wudunya Hanafi, harus belajar tawafnya Hanafi dan lain sebagainya. Maka dari situ kita ikut pendapatnya Imam Mustafa Ar-Ruhaibani di dalam kitab Matalibul Nuha juz 1 halaman 391. Walladhi adhaba ilaihi wa akhtarahu, walladhi adhabu ilaihi wa akhtarahu al-qawlu bijawazib taklidi fit talfiqi. Jelas boleh mengikuti pendapat ulama dengan taklid. Kita wudunya Syafi'i, batalnya pakai Hanafi, boleh. Jadi kita wuduk seperti biasa, tapi kalau kita bersentuhan dengan istri atau pegang istri pada saat tawaf, kita pakai Hanafi, gak apa batal wudunya pakai Hanafi. Kalau pakai Hanafi maka tidak batal wudu. Jadi boleh. Di sini fit talfiqi, sekaligus talfiq, nyampur mazhab di dalam satu dalam satu ibadah boleh. Kenapa? Karena di situ masuk kepada hadis ikhtilafu ummati fahuwa rahmah. Perbedaan umatku, maksudnya umat adalah perbedaan ulama umatku, itu adalah rahmah. Jadi nggak apa-apa untuk ibadah itu rahmah. Terus juga
Itu juga masuk kepada al-ami la madhhabalah. Orang awam itu enggak ada madhabnya, boleh nyampur madhab apapun. Jadi yang penting ada pendapat ulama. Tapi ulamanya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut, kita adalah syarat yang ketiga, yaitu at-taharatu anil najasati fil-thawbi wal badani wal makani. Harus suci dari najis di pakaian, badan dan juga tempat. Jadi syarat sahnya sholat harus suci apa? Baju, pakaian, badan, beras, tempat. Yang pertama, najis. Najis kita bisa lihat. Najis di situ ada berapa macam? Najis ada berapa macam? Tiga. An-najasatu salasun. Najis itu ada tiga. Yang pertama, mughalladhah. Yang kedua, yang ketiga, mutawassithah. Terus apa saja najis mughalladhah? Najis mughalladhah, al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Jadi najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi dan anak dari keduanya. Karena sekarang ada cloning di kedokteran itu ada cloning, ada istilah cloning yaitu mencampur hewan. Jadi singa di cloning sama harimau. Jadi setengah singa setengah harimau. Jadi takutnya kayak gitu. Atau ada manusia yang berhubungan dengan anjing, jadilah sang kuryang. Iya, Indonesia kan ada aja. Jadilah sang kuryang. Jadi anaknya gimana? Ya anaknya najis mohon. Jadi atau anaknya keduanya. Kalau ada kambing berhubungan sama anjing, keluar anak kambing, maka di situ juga najis mual. Kambingnya najis mual. Terus wan muhabbatu, dan sedangkan muhabbah baulus sabiyyi, yang harus dilihat di kitab di situ baulus sabiyyi, kencingnya anak laki-laki. Berarti kalau anak perempuan enggak masuk. Terus alladzi lam yat'am ghairal labani, yang tidak makan selain susu. Jadi kalau anak perempuan terus dia cuma minum susu, walam yablugh haulaini, dan anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan lagi kan, anak laki-laki itu tidak sampai 2 tahun. Anak bayi laki-laki enggak minum susu, enggak minum selain susu, minumnya hanya susu, terus enggak berumur 2 tahun, maka kencingnya itu adalah najis muhabbah. Kalau kencingnya perempuan, kencingnya bayi perempuan, udah jelas mutawassithah. Terus adanya anak laki-laki, terus di umur beberapa bulan dia sudah makan bubur, ramina, makan biskuit atau makan apapun selain dari susu, maka kencingnya tetap najis mutawassithah. Atau dia bayi laki-laki, minumnya cuma susu, makannya cuma ASI, atau makannya cuma ASI, air susu ibu, bukan air susu istri. Apa saja?
Air susu ibu. Terus tapi dia sudah umur 5 tahun. Sampai 5 tahun dia nggak minum, nggak makan atau nggak minum selain air susu ibu. Maka tetap najis mutawas. Apalagi yang sudah dua air susu istri. Terus najis ada kalau selain dari najis anjing, babi, anak laki-laki yang belum umur 2 tahun yang nggak makan selain ASI, itu semuanya adalah mutawas. Terus kenapa kok dibagi menjadi 3? Ada mughalladzah, ada mutawassithah, ada mukhaffathah. Ini berhubungan dengan cara mensucikannya. Cara mensucikannya. Kalau najis mughalladzah, al-mughalladzatu tahuru bi sab'i ghasalati ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Kalau najisnya anjing dan babi itu disucikan dengan yang pertama harus dihilangkan dulu kahanatnya, airnya, bendanya. Kalau seandainya dihilang sama anjing, maka liurnya harus dihilangkan. Baru setelah itu dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur dengan pasir atau tanah. Pada saat di Madura saya terangkan kayak gini, gimana Ustaz? Kalau langsung dibasuh ke sungai yang lagi bocor. Air sungai kalau lagi besar itu ikut sama pasir atau tanahnya sampai berwarna coklat. Maka bisa langsung, nggak usah nyampur tanah lagi, langsung dicelupin 7 kali. Terus al-mukhaffafatu, sedangkan yang mukhaffafah tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Jadi kalau yang mukhaffafah itu tinggal dihilangkan dulu kahanatnya, dihilangkan kencingnya. Setelah itu ambil air, tinggal dikepesin aja. Melebihi dari najisnya. Disemprot pakai semprot burung juga bisa kan? Biar merata kan itu. Lanjut, kalau najis mutawassithah itu ada 2 macam, ada hukmiyah, ada ainiyah. Kalau yang ainiyah adalah najis yang masih ada barangnya, ada baunya, ada rasanya. Jadi ada bau, ada barangnya, ada baunya, ada rasanya. Tapi nggak usah dirasain. Takutnya jalan ke sini, terus ada agak coklat gitu, agak cair coklat. Dilihat, kayaknya ini tai ayam. Ada barangnya, ada bentuknya. Dicium, kok bau tai ayam. Tinggal satu dirasain. Oh iya. Jadi jangan sampai dirasain. Itu nggak bisa, nggak perlu dirasakan. Yang penting udah beda lah pastinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus kalau yang hukmiyah itu adalah cuma yang ada yang nggak ada warnanya, nggak ada barangnya, nggak ada baunya. Tapi kalau kalau kotoran ayam atau kotoran apapun itu lebih baik dijadikan hukmiyah dulu, lalu dibersihkan. Dengan apa? Jadi di sini contoh ada kotoran ayam, tinggal kita bersihkan, buang kotoran ayamnya, maka tinggal bekas
Ya, nggak ada kan, nggak ada barangnya, nggak ada baunya, dan nggak ada rasanya udah pastinya. Kalau udah di anu dengan tisu, setelah itu langsung tinggal kita kasih air, selesai udah. Jadi ini termasuk dari kata Abu ya di dalam kitabnya Syarafu Ummati Muhammad atau apa ya, di salah satu kitab Abu Yasin Muhammad. Di situ dijelaskan termasuk dari keistimewaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keutamaannya dari umatnya Nabi Muhammad, kalau najis bisa disucikan. Kalau najis bisa disucikan. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad, kalau najis yang ada di barang, utamanya baju, itu nggak bisa disucikan, harus digunting. Kalau kayak gitu bro, sekarang baju kita udah banyak sobek-sobek. Itu min rahmatillahi ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang harus bersih, yang harus suci dari tiga najis itu adalah badan, pakaian, dan tempat. Lalu bagaimana Ustaz kalau saya pakai sejadah, tapi di bawah sejadah saya ada kotoran ayam, maka nggak apa-apa, yang penting ada di bawah. Nggak apa-apa, dan cuma semus aja. Yang penting nggak disujudin. Kalau sampai dia basah berpes ya jelas najisnya nampak, berarti sejadahnya juga najis. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini suci dari najis. Sekarang adalah selanjutnya, ini sebelum masuk kepada sholat, apa? Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Menutup aurat. Ini aurat di Syafiratul tadi gimana? Nama itu? Oh, al-aurat. Jadi menutup aurat, wasatrul aurati, yang selanjutnya adalah menutup aurat. Auratnya laki-laki sampai mana, auratnya perempuan sampai mana? Karena haram kita melihat auratnya orang yang bukan mahram. Haram melihat auratnya orang yang bukan mahram. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Di dalam kitab Safinatul Najah, aurat disebutkan ada 4 macam aurat. Yang pertama adalah auratul rajuli mutlaqan wal amati fis salati. Jadi auratnya seorang laki-laki, saya nggak akan bahas amat karena budak amat sekarang nggak ada. Paling bapak amat ada. Jadi laki-laki secara mutlak, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Di mana auratnya laki-laki? Ma baina surrati wal rukbati, antara pusar dan lutut. Jadi auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus yang dimaksud dari aurat itu gimana? Apakah dari samping, apakah dari atas, apa dari bawah? Kalau nggak salah di dalam Bugyatul Mustarsyidin, karena pernah saya menjawab pertanyaan, yang disebut aurat itu tidak boleh kelihatan dan harus tertutup dari samping dan dari atas. Dari samping dan dari atas. Kalau dari bawah, kadang kalau laki-laki yang sarungnya agak mengetat terus sujud, itu auratnya kelihatan.
bagian bawahnya itu beli atas. Apakah itu tidak termasuk menutup aurat? Tetap menutup aurat, karena aurat itu dari atas dan dari samping, bukan dari bawah. Oh, itu sulit. Nah, contoh lebih gampangnya adalah ada masjid 2 lantai dan lantai keduanya pakai kaca transparan. Lantai keduanya pakai kaca transparan. Terus dari bawah kelihatan itu. Kelihatan. Maka apakah harus ditutup semuanya? Nah, yang penting nggak kelihatan dari samping dan dari atas. Oh, kalau kaca ada masjid terus lantai keduanya pakai kaca, nggak mungkin. Oke. Kalau di sini banyak bangunan yang terbuat dari kayu yang disusun kayak gini nih di sini. Di situ ada lubang-lubang sela-sela. Jadi ada orang sholat di atasnya, terus pas di sela-sela itu bisa dilihat dari bawah. Itu di situ apakah tetap dikatakan menutup aurat karena udah kelihatan di situ auratnya? Apakah tidak menutup aurat? Tetap dinyatakan menutup aurat. Itu dulu kerjaan, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu ketika ini nakalnya anak-anak. Jadi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi dulu itu kalau hafalatul imtihan itu pasti pakai panggung kan, pakai panggung. Ketika lomba itu pasti pakai panggung, dan panggung itu pasti pakai kayu itu yang di anunya, yang jadi anunya adalah kayu, kayak di sini di atas. Nah, ketika perempuan yang ikut lomba, ketika lomba pidato, lomba puisi, perempuan naik ke atas panggung. Ini yang laki-laki yang kecil-kecil ini masuk ke bawah kolong, panggung itu. Lalu setelah itu kayak gini, warna apa jadi? Oke, tetap dikatakan menutup aurat. Jadi kalau laki-laki secara mutlak di luar dan di dalam salat itu adalah baina surrati wal rukbah. Wa auratul hurrati bis salati. Nah, di sini auratnya perempuan yang merdeka di dalam salat. Jami'u badaniha masi wal wajhi wal kaffaini. Adalah semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Terus wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi. Kalau auratnya perempuan yang merdeka di hadapan orang yang bukan mahramnya adalah jami'ul badani, semua badannya semua. Jadi ya, cadar kalau yang pakai di sini, karena ini kitab Hadramut, kitabnya mazhab Syafi'i yang pendapat yang muktamad. Jadi harus semua badannya, cuma tinggal mata saja. Ini ada satu anak yang pakai cadar yang dulu, itu berarti ikut Syafi'i nanti saja. Jadi semua badannya, seluruh badannya. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua adalah ya sama dengan yang di dalam sholat, muka dan telapak tangan. Ada yang sampai terkait kalau butuh untuk apa? Untuk jual beli dan akad. Jadi kalau di Yaman itu perempuan itu cuma bisa dilihat sampai dia balik. Kalau sudah balik, dia hilang, lenyap dari perkumpulan itu langsung.
Meskipun ada, itu pasti dengan suaminya, dengan mahramnya keluar, tapi sudah tertutup rapat, tidak ada yang buka mukanya, udah tertutup rapat dengan apa? Dengan cadarnya gitu. Tertutup rapat dengan cadarnya. Makanya di situ di dalam Hotel Kalim jadi boleh melihat muka dan telapak tangan itu kalau pada saat mau menikah, pada saat hitbah saja. Kalau di Indonesia itu pakai pendapat mazhab Syafi'i yang kedua, yaitu auratnya perempuan yang merdeka sama dengan auratnya pada saat sholat. Kalau wa inda maharihima wan nisa ma baina surrati wan rukbati. Kalau perempuan dengan sama-sama perempuan atau perempuan bersama mahramnya, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Karena boleh telanjang. Karena sama-sama perempuan, telanjang. Bareng-bareng nggak boleh. Jadi harus tetap nutup aurat. Perempuan itu boleh membuka seluruhnya, itu hanya di depan suami. Boleh membuka seluruhnya, yang nggak ada aurat itu hanya di depan suami. Pas berduaan, bukan di depan suami banyak orang. Gitu ya. Nggak ada yang surati war, ada besar kan? Sampai di sini ada pertanyaan. Ayo, tidak ada. Lanjut. Selanjutnya adalah syarat sholat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblah. Apakah kita benar kalau menghadap ke barat itu kita menghadap kiblat? Apakah cukup kita menghadap ke barat itu menjadi kiblat? Kita menghadap kiblat. Apakah sah kalau kita di Indonesia ini menghadap pas ke barat? Karena kebanyakan masjid itu pas menghadap ke barat pas. Nggak ada miring ke utara atau miring ke selatan apalagi. Jadi apakah sah seperti itu? Maka saya jelaskan. Kalau orang yang bisa melihat Ka'bah, maka harus dia luruskan ke Ka'bah. Harus lurus. Yang Ka'bah harus pas lurus ke Ka'bah. Nanya lagi tak? Seumpamanya itu sholat di dalam perjalanan kapal itu kan, arahnya memang sudah betul-betul kiblat. Kapalnya belok gitu. Itu makanya itu ya, oke, saya akan bahas itu. Siap, saya akan bahas nanti. Jadi bagaimana kalau sholat di perjalanan terus soalnya kapalnya belok. Beloknya kapal itu kita ngerasa atau tidak? Nggak ngerasa. Kalau nggak ngerasa maka nggak apa. Orang nggak tahu, nggak dihukum. Nggak dihukumi, nggak ada hukumnya. Orang nggak tahu, nggak ada hukumnya. Jadi boleh. Kalau ngerasa, kita bisa belok kok. Kalau di sholat fardu. Kalau sholat sunnah, nggak apa-apa. Kalau sholat fardu, maka harus apa? Harus ngadu. Kalau sulit, maka kita sholat lehormatin waktu. Kalau kapan luas kan tempat sholatnya. Tapi kalau di mobil, udah mobilnya jalan ke selatan, kita mau sholat, kemana dia hadapnya? Maka sholat lehormatin waktu. Jangan duduk, jangan santai, cuma melaksanakan untuk menghormati waktu saja. Kita tidak meninggalkan sholat. Jadi kalau beloknya nggak sadar nggak apa-apa, lanjut. Kalau beloknya sadar, kalau bisa belok ya, ngadepnya juga ngadep ke kiblat. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah, yang penting takbirnya saja. Takbir ngadep ke kiblat. Selain dari situ, mau jalan dia pakai sepeda motor, tapi jangan disampaikan sekarang, bukan waktunya. Lanjut.
menghadap kiblat. Kalau yang ada di Masjidil Haram itu harus menghadap Ka'bah. Kalau yang ada di Makkah maka harus menghadap Masjidil Haram. Kalau yang ada di luar Makkah maka harus menghadap ke Makkah. Kalau ada di luar negara Arab atau di luar Makkah dan di luar Haram Makkah, maka di situ kita boleh hanya menghadap jihatul Ka'bah, arah Ka'bah. Ka'bah ada di mana? Makkah ada di mana? Kalau sekarang ada kompas itu, kalau agak miring ke utara. Tapi bagaimana orang yang sholat menghadap ke barat? Maka di situ dijelaskan di Bughyatul Mustarsyidin, orang yang ada di sebelah timurnya Ka'bah, maka Ka'bahnya kiblatnya adalah di barat. Jadi mutlak, secara mutlak, baik dia di timur dayanya atau di tenggaranya. Yang penting ada di timur Ka'bah, maka kiblatnya di barat. Yang ada di baratnya Ka'bah, kiblatnya ke timur. Jadi sah itu menurut Bughyatul Mustarsyidin. Bisa dilihat, dicek kalau mau baca ibarahnya panjang lagi saya. Jadi ibarah tinggal baca. Sallallahu alaihi Nabi menghadap ke kiblat. Setelah itu waduhulul waktu dan masuknya waktu. Sah sholat itu baru sah kalau sudah masuk waktu. Jadi jangan sholat zuhur jam 10 pagi. Jangan sholat asar pas jam 2 siang. Udah harus masuk waktu. Dukhulul waktu. Untuk tahu masuknya waktu, ya sekarang tinggal lihatlah imsakiyah, ya jadwal imsakiyah. Nggak perlu dijelaskan matahari di mana dan sebagainya. Pusing ya kalau misalnya gitu. Oke, waktu kolon waktu masuk waktu, kecuali sholat jamak takdim. Kecuali sholat jamak takdim, maka boleh sholat pas belum masuk waktunya. Jamak takdim, asar ditarik ke duhur, asarnya belum masuk waktu, tapi sholat asar di waktu duhur, itu jamak takdim. Terus maghrib isya ditarik ke maghrib, maka di situ isya-nya belum masuk waktu, tapi dia sudah sholat isya, maka di situ dan jamaah itu yang memperbolehkan sholat jamaah yang pertama adalah perjalanan yang sampai masafatil qasri sampai 82 km, tapi bukan keliling ya. Jadi untuk pengen jamak sholat berau dikelilingin gitu, muter-muter aja di berau sampai 82 km. Ini saya bisa sholat jamak? Nggak bisa sholat kosong, nggak bisa. Harus perjalanan yang memang bertujuan, di situ tujuannya 82 km. Itu apa perjalanan. Yang kedua yang boleh berjamak adalah jamak lil mator. Jamak lil mator ini yang jarang dijelaskan, adalah jamak karena hujan. Jadi orang yang berjamaah ke masjidnya agak jauh. Pas waktu zuhur sholat di masjid, ternyata hujan gede. Kalau pulang nanti asarnya takut nggak bisa ke masjid lagi, baik karena hujannya pasti nggak selesai sampai asar, ataupun pengen tidur gitu dan sebagainya. Tapi jangan dijadikan kesempatan. Oke, jangan dijadikan kesempatan di situ untuk
Jadi boleh menjamak zuhur dan asar di masjid dengan jamak takdim. Yang terakhir adalah sebenarnya banyak jamak maksudnya. Yang terakhir yang harus saya jelaskan adalah jamak lil hajah. Jamak lil hajah. Tapi jamak lil hajah, jamak sholat jamak karena hajah ini tidak boleh dilakukan setiap hari. Ini jadi kebiasaan hajat terus, punya kehajatan aja, punya keperluan terus, nggak bisa. Contoh sholat jamak lil hajah yang boleh pada saat bukan menikah, pre-wedding, pas lagi wedding, pada saat wedding. Jadi perempuan kadang kan, dia nggak mau lepas make up, capek make up lagi. Jadi bisa ketika zuhur dia lepas make up, sholat plus menjamak asarnya. Jadi kan dia bisa dandanannya sampai maghrib. Ketika maghrib lepas dandanannya lagi, wudhu, habis itu sholat maghrib plus isya. Nggak boleh jamak takhir. Kayak tidak akhir tapi jamak takdim. Jadi harus jamak takdim. Jadi boleh, kan enak. Lebih baik, itu pendapatnya siapa? Pendapatnya ulama, mazhab Syafi'i, mu'tamad. Daripada nggak sholat. Banyak orang yang wedding nggak sholat gara-gara nggak dijelaskan bahwa boleh menjamak sholat untuk ada hajat. Atau seperti ini, buat pengajian gede-gedean kayak gini. Kayaknya takut pusing karena ke kanan ke kiri, takut lupa sholat asar. Maka pengurusnya boleh sholat jamak zuhur dan asar. Kan enak langsung dari zuhur sampai maghrib dia kerja, nggak perlu ingat-ingat sholat lagi, lanjut gaspol jalan-jalan. Boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan tiap hari. Hajat aja terus. Hajatnya apa? Jualan di pasar. Hajat tiap hari dari zuhur sampai maghrib, nggak boleh. Salat hajat itu cuma dipakai satu kali atau minimal satu bulan satu kali, atau maksimal satu bulan itu 4 kali, seminggu sekali, itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari itu bukan hajat, tapi kurang ajar itu. Sallallahu alaihi Nabi. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma inni astaudi'uka ma anzuruhu fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya wa ta'tiyadi ilayhi. Ya Allah, kami titipkan apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami, apa yang kami ngerti di majlis ini kepadamu, maka kembalikanlah di waktu kami butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.